wabarakatuh. Terima kasih Ayah Bunda. Untuk acara selanjutnya yaitu pengambilan gambar. Mohon untuk setiap peserta webinar parenting ini untuk menyalakan video. Sekali lagi, acara selanjutnya yaitu pengambilan gambar. Mohon untuk Ayah Bunda, semua peserta, termasuk narasumber, untuk menyalakan videonya. Karena akan pengambilan gambar oleh seksi Bukjejok. Baik, kami sebut orang tua dari Ananda Nabil belum menyala. Masih beberapa, masih ada yang belum menyala. Mohon hostnya, Ustazah Aminah Ulfa. Halo. Halo, Ustazah Aminah Ulfa. Iya. Iya, Pak Am. Mohon untuk pengambilan gambar, silakan bisa dibimbing sebelum kita masuk ke penyampaian dari narasumber 1 dan narasumber 2. Mohon Ibu Ananda Ustazah Rizwa Hasanah belum menyalakan. Semua mohon untuk menyalakan videonya. Memang untuk pengambilan gambar berlembar Ya, ini mau suruh nyalain videonya. Ibu nggak bisa. Alhamdulillah di sini sudah ada 90 partisipan. Mohon untuk setiap peserta webinar parenting fitrah ini untuk bisa menyalakan videonya karena akan pengambilan gambar. Di sekolah selamat. Chat mau nulis kayak gini. Ya kalau nulis ini. Nyalakan video. Ini lagi proses pengambilan gambar. Mohon untuk tenang, tidak digerak-gerakan karena sedang pengambilan gambar. Ini sepertinya ada yang raise hand ini, Pak Am. Iya. Iya ya. Terus Kak, makasih Kak. Iya. Oke, sudah bisa mengambil gambar sebelum
Pak Am selaku moderator melanjutkan ke materi yang pertama. Cek Pak Salim. Bisa ke Bluetooth ya. Cek Pak Salim. Ya, hadir. Sudah pengambilan gambarnya? Sudah, Us. Oke. Ya. Silakan Pak Am. Terima kasih Ustazah Ulfa dan Pak Salim sudah mengambil gambar. Baik, Ayah Bunda, peserta webinar parenting bertema sekolah menyenangkan dari rumah, orang tua kuat, anak hebat. Kita lanjutkan untuk acara berikutnya, yaitu penyampaian parenting oleh narasumber pertama, yaitu akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Hanifuddin Abdullah SMDMU. Beliau adalah pengelola Yayasan Madinah Islamic Foundation. Kepadanya, Bapak Haji Hanif, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala yang terhormat Bapak Priyo Hadi Wahyono, narasumber kedua yang insya Allah akan memberikan pencerahan, memberikan motivasi kepada kita tentang pendidikan untuk buah hati kita. Yang kami hormati para kepala unit di Yayasan Madinah, kepala bidang di Yayasan Madinah, kepala lembaga-lembaga yang di Madinah, yang kami hormati, yang kami banggakan para orang tua santri, baik playgroup, TK, SD, TPA juga, MDTA, TPQ Madinah, para ustadz-ustazah yang kami cintai, yang kami banggakan, seluruh peserta di acara Zoom pada pagi ini yang berbahagia. Bagaimana kabar semuanya nih? Insya Allah sehat semua ya. Kami berharap Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah Sehat. Alhamdulillah. Semoga seluruh keluarga besar Madinah diberikan sehat lahir batin. Kemudian yang Amin. kesembuhan, karena saat ini ada yang sedang dirawat juga, diantaranya Bapak Kiai Haji Nawawi Usman yang dirawat sudah sekian lama, hampir 1 bulan di Semarang, orang tua dari Ananda Ilham kelas 4. Juga mungkin ada yang lainnya yang sedang sakit, kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan. Mari kita baca Al-Fatihah. Li syifai usrah Madinah, keluarga besar Madinah yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhan. Syifaan lana walahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, kita tetap bersyukur kepada Allah karena ibarat hujan yang deras sekian bulan, ya, itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan musibah atau ujian itu hanya setetes 2 tetes saja.
ibarat gelombang besar, badai, itulah nikmat Allah kepada kita yang bertubi-tubi datang kepada kita, dan ujian Allah kepada kita ini hanya kecil sedikit saja. Maka kita bersyukur dalam keadaan apapun, alhamdulillah, ayah bunda sehat, anak-anak sehat, semua sehat. Itu yang kami dambakan selalu, kami doakan selalu bersama dengan para ustaz-ustazah, semua kita dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para Bapak dan Ibu sekalian, ustaz-ustazah, para orang tua santri, dan khususnya lagi nih keluarga besar kita yang lama tak bersua nih, Pak Hadi Wahyano lama ketemu. Ini selama kita masa pandemi, alhamdulillah program di Madinah tetap berjalan. Ini dalam tanda petik ya, tetap berjalan dengan sangat menjaga dengan ketat protokol kesehatan. Pertama, pembinaan pendidik, alhamdulillah kita laksanakan dalam bentuk pengajian dan tetap menjaga protokol kesehatan, khatmul Quran. Juga kita adakan teachers gathering. Ini adalah proses pendidikan. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dan semuanya sehat walafiat. Kedua, proses pendidikan dan pengajaran via daring yang diampu oleh para orang tua, para wali santri, wali kelas, dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Saya atas nama pengelolaan, atas nama yayasan tentunya menyampaikan terima kasih atas kerjasama orang tua santri yang luar biasa selama ini. Tentunya bermuara kepada satu, yaitu kita ingin anak-anak kita ini anak-anak yang saleh-saleha, karena dia adalah amanat Allah untuk kita, agar kita menjadi hamba yang pemegang amanah yang baik, karena dengan amanah kita jadi terhormat, namun karena amanat juga yang tak terjaga dengan baik, kita menjadi yang terlaknat. Naudzubillah min dzalik. Kemudian alhamdulillah dari sisi fisik, kita selama ini ada pengecatan ruang kelas, kantor, teras, dinding pagar, dan sebagainya, supaya nanti ketika anak belajar kembali, melihat sekolahnya dalam keadaan lebih fresh. Lalu ada perbaikan ruang parkir bawah dan halaman TK. Ini dipasang galvalum sehingga menjadi lebih nyaman orang tua santri TK yang menunggu, dan lebih indah karena ustadz-ustazah sangat apik bunga-bunganya. Juga di SD TK saya melihat ini masa pandemi semakin banyak bertebaran keindahan Allah dengan bunga-bunga. Dan saya lihat ustadz-ustazah tentunya oleh santri juga banyak yang menanam bunga-bunga di rumahnya. Ini suatu kebesaran Allah. Setiap kita tanam, kita ajak anak kita ajak mereka berzikir, karena bunga ini juga berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, kita adakan perpindahan kantor TU Yayasan. Jadi TU Yayasan, saat ini saya ada di TU Yayasan yang lama. Nah, TU ini sudah pindah untuk TU Yayasan di kelas tengah. Jadi nanti ibu-ibu, bapak sekalian, kalau ke TU, ketemu dengan TU, di tempat yang khusus sana sudah ada, dan sampingnya ada ruang guru SD Madinah. Lalu kita adakan perpindahan dan pergeseran ruang kelas SD. Kita geser kelas ini karena dua ruang kelas SD ini kita jadikan TU dan kita jadikan ruang guru, sehingga kita tambah ruang kelas 6 itu lebih luas sekarang. Yang dulunya adalah ruang serbaguna untuk sholat anak-anak kelas 56, 456, sekarang menjadi kelas 6 semuanya, lebih luas. Lalu anak-anak kita sholatnya nanti di mana? Alhamdulillah, ini sedang kita laksanakan pengerjaan lantai 3. Ini untuk musola dan ruang serbaguna. Dan tentunya kami atas nama yayasan memberikan apresiasi dan selalu berdoa. Jazakumullah, terima kasih kepada orang tua santri, kepada yayasan, teman-teman yang telah ikut andil nitip wakaf semen, wakaf
keramik di pelaksanaan pembangunan itu. Kami sampaikan jazakumullah ahsanal jazak. Jadi ini kegiatan Madinah selama masa pandemi ini. Jamaah sekalian berbahagia, tentunya kami ingin mengingatkan triple six. Triple six itu adalah 666. Nah, ini akan saya share coba. Triple six. Ini Ustazah, mana Ustazah? Ini. Ini nanti dulu. Belum. Maaf, saya akan sampaikan tentang tipologi anak dulu. Di dalam Al-Quran, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan mengenai beberapa tipologi. Pertama, ini dirubah lagi. Yang tipologi dulu, yang tadi. Ke atas. Tipologi anak dalam Al-Quran, anak sebagai perhiasan hidup. Di dalam surah Al-Kahfi, ayat 46, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banunu zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu. Jadi anak sebagai perhiasan hidup. Beda dengan perhiasan dinding, hiasan-hiasan itu. Sekedar hiasan saja. Kita bangga-banggakan. Ini yang pertama. Anak sebagai perhiasan. Ya. Jadi memberikan makna. Yang kedua, anak sebagai ujian hidup. Dalam surah Al-Anfal ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnatun wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi orang tua sering diuji dengan ujian anaknya, Ini menjadi PR dan evaluasi kita. Ada yang diuji oleh anaknya dengan kebandelannya sebagainya, ini dalam tanda petik tentunya. Ini tentu perlu kesabaran. Dan Allah sudah memberikan kunci untuk itu adalah ista'inu bis sabri was salat. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Ujian hidup. Ya, ini yang kedua. Tipologi ketiga adalah anak sebagai musuh. Na'udzubillah min dzalik. Anak sebagai musuh ini, anak akan menjerumuskan orang tua ke dalam jurang kehancuran di dunia bahkan di akhirat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana firman Allah di dalam surah At-Taghabun ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya, kadang-kadang istri atau anak ini dapat menjerumuskan kita di dunia. Banyak kasus orang yang berbuat kejahatan karena dorongan dari istrinya, dorongan dari anaknya. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari itu semua. Yang terakhir, dan ini adalah the first yang kita pilih, anak sebagai cahaya mata, qurrata ayun. Ini yang kita dambakan. Ini yang kita rindukan, kita doa selalu, Rabbana ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh-saleh. Maka itulah kita berusaha maksimal dalam mendidik anak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Inilah maka Madinah berusaha, guru-guru, ustaz-ustazah berusaha bagaimana agar anak-anak kita yang merupakan amanah Allah untuk kita jadikan, kita didik, kita asuh supaya mereka menjadi qurrata a'yun kita. Gitu. Nah, ketika di Madinah kami mengajak selalu untuk ingat 666. Nah, 666 itu adalah surah ke-66, surat At-Tahrim ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Lalu Allah jelaskan setelah itu, neraka itu apa? Astagfirullah. Kalau kita melihat lanjutannya, ini kita akan sungguh-sungguh menjaga anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Bahan kayu bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di atasnya dijaga oleh malaikat yang keras lagi bengis. La ya'sunallaha ma amarhum. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa yaf'aluna ma yu'maru. Dan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, kita sebagai orang beriman meyakini Al-Quran, meyakini ayat ini, tentunya sangat hati-hati dalam menjaga keluarga kita, menjaga anak kita, menjaga istri kita, jaga suami kita, jaga keluarga kita semua dari segala hal yang akan menyerumuskan kita ke neraka. Untuk itulah maka Madinah berusaha untuk di awal pernah kita buatkan setelah di sekolah dengan beberapa hal yang kita biasakan, yaitu ibadah, kemudian Al-Quran dan akhlak. Lalu kami mencoba untuk menjaga bersama 1821. 1821. Ya. Maksudnya adalah jam 18 yaitu sampai dengan jam 9 WIB. Mohon dengan hormat kita, keluarga besar Madinah, mematikan gadgetnya, TV-nya, apapun yang ada, agar tidak terjadi konsentrasi kecuali untuk persiapan sholat maghrib, ngaji, kemudian bersama keluarga, sholat isya, belajar. Ini penting sekali. Mohon maaf, baterainya habis. Ustadz, Bun, tolong cajet, Bun. Jadi gadget dan TV serta alat IT lainnya agar dinonaktifkan pada jam-jam tersebut. Semua anggota keluarga akan menjaga waktu itu untuk kegiatan yang sangat penting sekali, yaitu sholat, ngaji, dan belajar. Ini penting sekali. Dan dulu pernah dibuat oleh Ustadz Naam dan teman-teman stiker dan dibagikan. Ini sangat bermanfaat. Semoga itu menjadi pengingat kita semua. Karena kapan lagi kalau tidak sekarang kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya apa yang menjadi harapan kita untuk anak kita, anak yang saleh. Endingnya adalah kemudian kita ingin anak kita ini nantinya anak yang berkarya,
Karena berkarya itu berharakat itu artinya bergerak. Anak yang bergerak, mudanya bergerak, ini penuh barakah. Fil harakati barakah. Karena di mudanya biasa kita ajak anak kita bergerak, berkarya, insya Allah nanti kalau tuanya tetap jaya. Ya. Dia bisa infak sana, infak sini, bantu Madinah. Mungkin kalau sudah santri kita ada yang sudah berjaya, buat lagi seperti Madinah di tempat lain. Tuanya pokoknya tetap jaya. Dia memanfaatkan kekayaannya, ilmunya, jabatannya barangkali untuk kebahagiaan, kebaikan, dan menjadi amal saleh. Dan dengan itu insya Allah matinya nanti masuk surga. Itulah maka kami dari Yayasan Madinah selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kemudian sebagai informasi kami ingin sampaikan bahwa nanti ke depan kami ingin anak-anak kita ini khususnya bagi kelas tinggi di SD Madinah. Nanti kita akan kerjasama dengan Pondok Pesantren Asrarun Najah, tempatnya di Kalimati Adiwarna Tegal. Di pesantren ini, di pondok ini, santri kita dikuatkan dalam hal SQA. Pertama, sholat. Bacaannya, gerakannya, kehusuannya, disiplin, keindahan dia dalam menjaga sholatnya. Ini kita ingin biasakan dan dikuatkan. Kedua, Quran. Fasahahnya, hafalannya, pemahamannya, pengalamannya, pengamalannya, dan kisah-kisah. Jadi anak kita nanti tahu Al-Quran, tidak hanya bacaannya saja, tapi ingin dalami lebih dalam pesantren nanti. Yang ketiga, akhlak. Kemandiriannya lebih ditingkatkan, lalu keberanian bicara dengan khitabah, pembiasaan kata-kata ajaib, mohon maaf, tolong, dan terima kasih, dan sebagainya ini dibiasakan. Dan ini insya Allah santri kelas tinggi akan disiapkan di sana, di pesantren itu. Namun karena ruangannya tidak terlalu besar, ruangannya ada kamar ada 3, 1 kamar guru, 3 kamar santri, 1 aula, 9 toilet, kemudian tempat duduk, tempat makan, dan sebagainya. Ini jadi hanya sementara kemungkinan untuk putrinya saja dulu. Ini contoh kegiatan santri, bangun pagi, sholat tahajud, dan seterusnya. Ini kegiatan-kegiatannya seperti yang biasa. Insya Allah nanti kalau dalam acara yang lebih luas akan kami sampaikan lebih detail, karena saya diberi waktu saat ini 30 menit saja. Ini ya. Lebih atau sudah habis waktunya? Pastinya mana? Pak, lanjut, Ustaz. Pak Kiai lanjut. Pak Kiai lanjut. Bagi kamu? Pak Kiai lanjut Pak Kiai. Saya 30 menit saja, Pak Ustaz Wahyono. Baik. Jadi kita ingin nanti di dalam kegiatan Madinah ini ada semacam kebersamaan. Yang selalu saya tekankan adalah dari awal kita mendirikan Madinah, ini Allah, orang tua santri, dan sekolah, dan santri ada di tengah, ini seakan-akan seperti itu. 3 ini harus dijaga kuat. Orang tua santri, silaturahminya kuat dengan Allah. Hablum minallahnya kuat. Orang tua santri, hablum minannasnya dengan guru-guru Madinah kuat. Guru-guru Madinah, silaturahmi dengan Allahnya kuat. Dengan orang tua santrinya kuat. Ya, 3 ini kuat ke atas sana. Dengan harapan anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat. Dalam arti mampu mereka menjadi yang bisa menguasai dirinya, tidak mudah terombang-ambing oleh situasi dan keadaan.
Contoh misalnya di era IT yang serba glamor dan bebas ini, anak kita kuat menjaga. Hadza jamil, hadza ghairu jamil. This is good and this not good. That bad. Ya. Anak kita bisa. Anak kita bisa menahan diri. Emosionalnya terjaga. Itu kita harapkan. Dan itu caranya adalah orang tua dan guru harus kuat kepada Allah. Kiat yang boleh saya sampaikan saat ini adalah tolong orang tua santri, guru-guru sekalian, terutama orang tua santri, kalau malam tahajud, lalu bacalah Al-Fatihah untuk anak-anak kita. Ila ruh wa jasadi. Misalnya anaknya namanya Hanif. Ila ruh wa jasadi Hanif. Atau ila ruh wa jasadi Nabil. Satu anak satu Fatihah, sebutkan satu-satu. Saat tahajud antum bayangkan, ya Allah, jagalah anakku ini ya Allah. Peliharalah ya Allah. Engkaulah yang maha penjaga. Karena ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, ibu-ibu bapak sekalian memberikan gadget kepada dia. Ada ini pelajaran ini katanya. Ustazah minta pelajaran ini supaya gadget dibuka. Tapi ibu nggak tahu yang dibuka apa kan? Atau mungkin keluar rumah, bapak ibu nggak tahu. Keluar dari kita sini nggak tahu apa yang mereka lakukan. Tetapi Allah Maha tahu. Maka ketika kita pasrahkan kepada Allah, Allah yang menjaga mereka. Allah yang menjaga mereka. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka dengan itu insya Allah anak-anak kita anak-anak yang kuat. Karena inilah yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'minul qawiyyu khairum wa ahabbu ilallah minal mu'minil dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Dua-duanya baik, ya. Dua-duanya baik, tetapi yang kuat ini yang lebih dicintai. Nah, dengan kita belajar bersama ini, mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh untuk kedua orang tua kita. Setiap kita sedekah Jumat, ikutkan mereka, ya Allah, ini sedekah untuk ibuku, untuk bapakku, mertuaku, untuk mertua istri, sebagainya. Nah, ini bukti salah satunya adalah karena kita ingin kita menjadikan anak kita anak soleh. Bagaimana kita ingin anak soleh? Kita ingin anak kita taat sama kita. Kita ingin anak kita rajin ibadahnya. Kitanya tidak. Kita jauh dari itu. Nauzubillah min dzalik. Maka Nabi mengatakan, "Barru abaakum tabirrukum abnaukum." Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Inilah semacam prima causa, ada kausalitas ya, ada kausalitas di sana, dan prima causanya adalah Allah SWT yang menentukan segala-galanya. Demikianlah, semoga sedikit ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan nyimak bersama parenting yang luar biasa yang disampaikan oleh guru kita, Bapak Priyo Hadi Wahyono. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Terima kasih Pak Haji Hanifuddin. Ayah Bunda, bisa kami simpulkan tadi apa yang disampaikan oleh pengelola Yayasan Madinah. Narasumber pertama, yang pertama, qu anfusakum wa ahlikum nar. Tetap jaga putra-putri kita, keluarga kita agar selamat dunia maupun akhiratnya. Amin Allahumma amin. Jaga waktu dari jam 18.00 sampai 21 untuk sibukkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fil harokah barokah. Fil harokah barokah. Iya, Pak. Fil harokah barokah. Di dalam gerak ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kreatif. Kemudian tetap doakan santri-santri kita untuk kesuksesannya baik dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Dengan bacaan ilaruhi wa jasadi, Ananda siapa? Nanti Al-Fatihah. Baik, terima kasih Bapak Haji Hanifuddin Abdul SAGMU. Diaturkan. Selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh narasumber yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Priyo Hadi Wahyono
dari Yoga Atma Consulting yang alhamdulillah sudah bermitra dengan keluarga Yayasan Madinah kurang lebih 13 tahun ya Pak? Iya Pak. Siap. Alhamdulillah. Mungkin ayah bunda tidak asing. Sering ketemu setiap tahun kalau penerimaan santri baru. Insya Allah. Pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Priyo Hadi Wahyono sebagai narasumber kedua. Padanya waktu kami aturkan. Monggo Pak. Terima kasih Ustadz Am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kiai Haji Hanifuddin Abdullah SAGM selaku pengelola Yayasan Madinah. Kepada seluruh teman-teman pengajar dan pendidik di Yayasan Madinah yang saya hormati, bagi para bapak dan ibu wali santri Yayasan Madinah yang berbahagia, izinkan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita secara bersama-sama sharing bersama mengenai apa yang bisa kita lakukan dan apa yang kita bisa kerjakan di dalam membantu proses pembelajaran yang dialami oleh putra-putri kita. Sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu mudah untuk kita bisa lakukan secara biasa karena kita sudah terpola sejak lama bahwa sekolah adalah berangkat ke gedung, ke tempat di mana anak-anak kita bisa berkumpul bersama dengan teman-temannya. Tetapi pada hari ini kita bisa secara bersama-sama melihat bahwa yang bisa dilakukan oleh anak-anak adalah belajar di rumah, belajar dengan gadgetnya, belajar dengan laptopnya, belajar dengan ketersediaan sinyal, belajar dengan ketersediaan kuota yang dimiliki, dan seterusnya. Ini tentunya bukan sesuatu yang mudah, di samping di satu sisi yang lain, kita masih tetap juga berharap bahwa anak-anak kita memiliki kemampuan, memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan yang cukup atas apa yang ia pelajari. Nah, ayah bunda yang saya hormati, izinkan pada kesempatan hari ini, saya secara bersama-sama ingin sharing bersama dengan Bapak Ibu sekalian, dengan para orang tua. Izinkan sebentar saya izin sebentar. Saya tak. Apakah slide saya sudah bisa dibaca oleh Bapak Ibu sekalian? Oke, siap. Kita kembali lagi bahwa sekali lagi saat ini menjadi putra-putri yang belajar itu tentunya bukan sesuatu yang mudah karena mereka harus beradaptasi dengan situasi yang baru, situasi di mana ketidaktersediaan secara langsung narasumber pengajar di hadapan mereka yang bisa memberikan penjelasan sekaligus memberikan pemahaman atas apa yang mereka terima. Kita tidak bisa kita bisa membayangkan apa yang dirasakan oleh anak-anak kita pada hari ini ketika mereka sedang belajar di dalam situasi pandemi yang saat ini sedang dan kita ikuti bersama perkembangannya yang setiap hari kita tetap harus mawas diri, harus tetap berhati-hati, harus tetap menjaga diri kita, harus tetap menjaga orang-orang di sekitar kita dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Kita tetap harus menjaga jarak, kita harus tetap cuci tangan, kita harus tetap memakai masker ketika kita keluar dari rumah. Untuk apa? Untuk meminimais atau meminimalisir hal-hal yang bisa terjadi sebagai dampak dari proses penyebaran COVID-19 ini. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ikut teriak sebenarnya dengan beberapa praktisi yang lain, dengan beberapa aktivis yang lain menyuarakan bahwa seharusnya pendidikan ini sudah harus digelar secara PTM atau pembelajaran tatap muka secara langsung. Tetapi begitu melihat proses perkembangan kasus yang setiap hari, apalagi terakhir-terakhir ini, yang setiap hari laporannya menunjukkan grafik yang cukup menakutkan kalau secara pribadi buat saya,
Maka saya berkesimpulan bahwa juga akhirnya ikut mengamini apa yang diambil, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah terhadap Mohon maaf, Pak Wayono, slide-nya belum kebuka itu. belum kebuka kah? Sebentar. Belum. Di saya sudah. Sebentar. Apakah sudah bisa dibuka? Bukan pas materi ya? Ini sudah? Sudah materinya? Iya, ini Belum, sudah. Pak. Saya sudah share. Apakah sudah bisa dibaca? Belum. Baru foldernya Madinah gitu. Baru Tapi belum dibuka PDF-nya. Sudah. Terbuka, Pak. Sudah. Belum, di kita belum. Baru folder yang kebuka. Oke, sebentar ya. Sebentar. Oke, saya akan apakah terbuka? Belum, masih Belum, folder. Pak. Belum. Masih folder. Saya sudah ganti folder juga belum kelihatan? Belum terlihat kan? Belum. Kalau di saya belum. Yang lain apakah sudah ada yang bisa membaca? Belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Belum. Oke. Sebentar ya. Dari Jack satu blok isinya 5 ya. Apa? 5. Sudah. Sudah. Gimana Bu ini? Oke, Bang Jono itu udah. Apakah sudah terbaca? Coba, sudah. Oke, baik. Sudah tahu Tante Uni itu tipenya bukannya ganteng-ganteng. Sudah terbaca. Oke, baik. Kita Bentar. Masya Allah. Ya wes, oke Dan. Suaranya. Oke, Pak Wayono. sudah. Ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Kita bisa melanjutkan bahwa tadi seperti yang saya sampaikan, di awal saya juga ikut sebenarnya secara bersama-sama mengharapkan bahwa pembelajaran anak-anak ini bisa dilakukan secara PTM, mengingat beberapa hal yang muncul dari perkembangan anak-anak kita ketika mereka berada di rumah dalam waktu yang lama tanpa ada sentuhan emosional secara langsung antara pendidik dengan putra-putri kita. Kenapa saya bisa menyatakan bahwa ada persoalan juga yang terjadi di sana? Karena kita juga akui bersama bahwa kita semuanya, baik ya saya juga sebagai orang tua, dan juga Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, saya rasa juga tidak memiliki cukup, bukan pengetahuan sih sebenarnya, cuma karena kita ini sudah bermasalah dengan waktunya lama belajar sebenarnya. Kita sudah lama tidak belajar sehingga ketika kita harus belajar lagi dan mengajarkan kembali kepada anak-anak, itu biasanya menjadi persoalan yang agak serius. Gitu. Kita akhirnya memberikan ruang belajar itu lebih banyak ke anak-anak sebenarnya, dan itu sebenarnya langkah yang bagus juga. Tetapi di satu sisi yang lain, kita juga bisa melihat bahwa apakah anak-anak kita di rumah itu belajar secara penuh dalam waktu, ritme, irama yang diberikan oleh teman-teman pengajar, itu menjadi catatan kita. Nah, pada kesempatan hari ini sekali lagi bahwa saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian, para orang tua untuk kenapa saya tidak bisa share slide saya? Oke, sebentar. Oke. Kita harus tetap mampu bisa menghadirkan rasa semangat kepada putra-putri kita, tetap memberikan semangat kepada mereka selama proses masa pandemi ini diakibatkan oleh banyaknya tekanan yang diterima oleh anak-anak kita. Kalau Bapak dan Ibu juga boleh bertanya kepada putra-putri, apakah mereka sebenarnya senang dan nyaman dengan situasi saat ini, saya akan juga punya kepastian dan punya jawaban yang bisa sama-sama kita amini bahwa mereka juga tidak terlalu nyaman dengan proses belajar yang hari ini ada.
Tetapi sekali lagi bahwa kondisi memaksa mereka untuk belajar dengan model dan cara yang mungkin saja mereka juga tidak sukai prosesnya. Gitu ya. Nah, ini menyebabkan, memunculkan beberapa persoalan ya, karena kita tahu bersama ya, suka atau tidak suka, kita harus mengamini bahwa situasi ini dipengaruhi oleh ya sakitnya lingkungan yang ada di sekitar kita, yang menyebabkan anak-anak kita tidak bisa secara bebas, termasuk juga kita para orang tua, tidak bisa secara bebas beraktivitas sebagaimana biasanya. Ada banyak pekerjaan yang harus terhenti, ada banyak aktivitas yang harus diminimalisir, yang diakibatkan adanya situasi dan kondisi yang sekarang sedang berlangsung. Nah, untuk itu, apa yang bisa sebenarnya kita lakukan bagi para orang tua di masa-masa ini di dalam proses mendampingi putra-putrinya. Tapi sebelum sana kita akan sampaikan dulu, yang bisa kita lakukan hari ini adalah menyelamatkan diri kita. Tadi secara spiritual sebenarnya Kiai Haji sudah menyampaikan sama kita semuanya bahwa ya kita punya kewajiban selaku orang tua untuk menjaga keluarga kita, anak-anak kita dan seterusnya dari api neraka. Artinya pada konteks ini, pada konteks spiritual kita sudah ditekankan adanya hal yang harus kita jaga secara nyata dan jelas. Tetapi di sisi yang lain, secara objektif, faktual, kita juga harus menjaga diri kita, anak-anak kita, dari adanya wabah dan musibah yang hari ini ada. Lalu bagaimana caranya? Selamatkan diri dengan baik. Jaga diri masing-masing secara baik. Jaga kesehatan, jaga asupan nutrisi, jaga waktu kecukupan istirahat, dan lain sebagainya sebagai bahan untuk memperkuat daya imunitas kita di dalam proses melaksanakan aktivitas. Jaga terus diri kita untuk terus beraktivitas dalam kondisi yang aman. Memastikan bahwa apa yang kita lakukan adalah aman untuk diri kita dan juga aman untuk orang lain. Karena tugas kita hari ini bukan hanya menyelamatkan diri kita dalam artian diri kita secara pribadi, tapi kita juga harus menyelamatkan diri-diri yang lain, yaitu adalah orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena bisa saja kita tidak merasa membawa apa-apa, tetapi kita bisa menjadi carrier, kita bisa menjadi pembawa yang kita bawa entah dari mana yang menularkan ke orang yang ada di sekitar kita, dan kita tidak berharap itu terjadi. Maka tugas kita yang paling aman adalah amankan dan selamatkan diri kita dan amankan orang di sekitar kita, apalagi orang-orang yang kita sayangi di dalam lingkungan terdekat kita. Itu adalah catatan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua, ya sudah, saat ini Mas Menteri Pendidikan dengan sangat kuat, dengan bahkan memberikan embel-embel itu. Embel-embelnya ini yang agak tidak terlalu mengenakan ya Pak Haji. Mas Menteri ini membuat satu peraturan, membuat surat edaran yang diembel di belakangnya itu sangat tidak nyaman untuk didengarkan. Tetapi itu harus kita terima sementara waktu. Surat edaran itu berbunyi bahwa bagi sekolah negeri yang tetap menyelenggarakan pendidikan secara langsung, maka kepala sekolahnya diganti. Pernyataan yang sangat keras di beberapa waktu yang lalu. Lalu bagi sekolah swasta yang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara langsung selama masa PKPM ini, maka surat izinnya dicabut. Ini kan sesuatu yang harus kita dengar sebagai sesuatu hal yang perlu pemikiran jernih. Kita tidak bisa ini kenapa Mas Menteri macam begini. Saya ingin menegaskan kembali bahwa tingkat perkembangan kondisi penyakit saat ini memungkinkan bagi kita semuanya untuk terus, sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu sekalian, meskipun kita bukanlah duta Satgas COVID-19, tapi mari sama-sama kita tetap menjaga keluarga kita, menjaga diri kita untuk terus berada pada posisi yang aman. Pastikan lakukan apa saja secara aman. Patuhi tetap protokol kesehatan, ditambah lagi jangan berkerumun, ditambah lagi jangan berpergian jika tidak dalam kondisi yang sangat urgent dan seterusnya. Lakukan pekerjaan secara baik dan benar dengan tetap mempertimbangkan seluruh keamanan yang kita punya. Itu adalah catatan berkaitan dengan kondisi yang hari ini ada.
Bapak Ibu yang saya hormati, kita bisa membayangkan hari ini bangunan-bangunan besar, sekolah-sekolah, kampus yang ada hampir di seluruh dunia mengalami kekosongan. Mereka tidak ada kegiatan yang berlangsung di dalamnya karena mereka menyadari bahwa ini menjadi bagian dari persoalan dunia yang harus sama-sama dihadapi. Kita tidak boleh menganggap sepele meskipun kita mengatakan, loh aku tidak apa-apa. Ya saya juga tidak apa-apa sih Bapak Ibu. Tapi kemarin beberapa hari yang lalu faktanya keluarga saya ada juga yang terkena dan ada juga yang akhirnya juga meninggal karena penyakit ini. Secara pribadi, saya juga merasa bahwa kan saya juga nggak kenapa-napa, saya aman-aman saja, saya tidak ada apa-apa. Tapi faktanya itu terjadi dan ya kita tidak bisa menolak itu sebagai satu hal yang bukan persoalan gitu ya. Jadi kita tidak boleh menganggap atau meremehkan itu sebagai bukan dari bagian persoalan yang harus kita hadapi. Bapak dan Ibu, bagaimana kita bisa memahami perasaan anak-anak kita? Tapi terlebih dahulu Bapak dan Ibu sekalian, pahami dulu perasaan kita. Sebelum kita memahami perasaan anak-anak, bagaimana mereka menghadapi situasi ini, coba kita melakukan kontemplasi sebentar, kita melakukan introspeksi diri dulu sebentar, apakah situasi yang sekarang berkembang ini, membuat kita nyaman atau tidak? Jawabannya pasti juga tidak. Apakah membuat kita merasa bisa ngapa-ngapain dengan bebas? Jawabannya juga tidak. Apakah kita merasa terkungkung dengan kondisi hari ini? Sebagian besar mengatakan iya. Karena di luar sana ada sesuatu hal yang kita tidak mau itu terjadi terhadap diri kita dan keluarga kita. Artinya apa? Dengan memahami perasaan yang kita punya, bahwa situasi ini juga tidak nyaman buat kita, maka kita juga tahu persis bahwa situasi ini juga tidak nyaman buat anak-anak kita, buat mereka secara kebanyakan. Kalau mereka tidak nyaman, bayangkan anak-anak kita yang biasanya lari-larian, keluar rumah, main sepeda bebas, gitu ya, bermain dengan teman-temannya bebas, undang teman-temannya ke rumah, main ke rumah temannya, berlari-larian dengan kawan-kawannya. Di sekolah mereka bisa sampai bajunya kotor gitu ya, karena bermain bersama dengan teman-temannya. Tapi hari ini mereka tidak bisa melakukan. Mereka bisa bercengkrama dengan para ustadz dan ustadzahnya. Hari ini mereka tidak bisa melakukan karena dibatasi oleh pembatasan-pembatasan yang ada. Nah, dengan adanya ini, dengan adanya pembatasan-pembatasan yang terjadi tadi, sudah selayaknya dan seharusnya kita juga mau tahu, kita juga bersedia untuk secara bersama-sama membantu meringankan beban yang dialami oleh anak-anak kita di dalam proses belajar setiap harinya. Gitu ya. Jadi kita bisa punya keharusan untuk secara bersama-sama ikut membantu anak-anak kita di dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi setiap hari. Solusi saat ini yang paling memungkinkan adalah ya online learning, proses belajar yang dilakukan secara jarak jauh, suka atau tidak suka. Seperti hari ini saya berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa melihat aura Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu ini sekarang sedang ngapain, apakah mendengarkan saya bicara atau tidak, apakah sedang sambil melakukan aktivitas atau tidak, dan lain sebagainya saya tidak tahu secara persis, karena kita tidak bisa secara langsung untuk bertatapan secara langsung by eye contact. Kita hanya bisa by kamera. Tetapi dengan penuh keyakinan bahwa ketika kita juga secara serius untuk ikut secara bersama-sama mempelajari, lalu kita juga belajar bersama dengan putra-putri kita juga bakal tahu bahwa sebenarnya ketidaknyamanan itu bisa dikurangi dengan berbagai macam cara. Nanti kita akan berbicara bagaimana cara mengurangi beban-beban itu supaya tidak menjadi hal yang memberatkan bagi putra-putri kita. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi tantangan belajar kita saat ini adalah proses belajar tidak langsung, yang di mana anak-anak kita mempelajari sesuatu tanpa penjelasan panjang lebar, mereka mendapatkan tugas-tugas yang dikemas baik melalui prakarya, melalui video-video yang disampaikan oleh para ustazah yang harus dilihat oleh putra-putrinya.
tetapi di satu sisi yang lain interaksi yang secara langsung ketika anak-anak kita mengalami hal yang tidak dia pahami, mereka tidak bisa secara serta-merta langsung bertanya, "Us, ini gimana?" gitu. Tidak bisa itu. Sekarang yang bisa dilakukan adalah, "Mama, ini gimana? Aku tidak bisa." Yang kemarin biasanya kalau dia tidak bisa melakukan atau tidak suka melakukannya, dibujuk atau dikendalikan oleh ustazahnya. Sekarang kita orang tua yang harus menggantikan peran-peran para ustazah ini di dalam proses pembelajarannya. Oke. Belajar mandiri adalah sebuah keharusan yang hari ini mulai harus digaungkan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita membutuhkan proses pembelajaran mandiri. Belajar mandiri bukan hanya belajar membaca, tapi belajar mandiri, belajar mulai kita dorong bagi yang sudah SD terutama, gitu. Kita dorong mereka untuk belajar secara mandiri. Belajar mandiri itu apa sih? Bukan belajar sendiri tanpa ada monitoring dari kita. Belajar mandiri itu belajar mulai mengkoordinasikan semua apa yang ingin dia pelajari secara sendiri. Ketika mereka tidak tahu, mereka ada tempat bertanya. Bagaimana cara bertanya? Dalam proses pembelajaran sebenarnya sudah bisa diberikan lebih banyak bagaimana model-model pertanyaan yang bisa dilakukan. Karena tugas kita bukanlah menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi oleh anak-anak kita, tapi tugas kita adalah membantu, meringankan apa yang sedang dihadapi oleh anak-anak kita. Apanya yang diringankan? Bisa emosinya, bisa pengetahuannya, bisa juga tugas-tugasnya. Tapi sekali lagi, tugasnya adalah membantu. Ya, tugasnya adalah membantu. Oke. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini yang kita khawatirkan hari ini adalah anak-anak kita mempelajari sesuatu masuk ke dalam pemikirannya tanpa adanya transformasi tanpa pemahaman. Ini akan mengakibatkan anak-anak belajar sesuatu tapi tidak memahami kenapa dia harus mempelajari itu. Why-nya mereka tidak akan dapatkan. Nah, why ini bisa disuntikkan kenapanya. Kenapa mereka mempelajari itu, kenapa mereka belajar itu, kenapa mereka harus mengerjakan itu, dan seterusnya, itu bisa disuntikkan oleh kita, orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke. Bapak dan Ibu, ini kita mulai tahap bagaimana proses yang bisa kita lakukan di dalam belajar di rumah secara nyaman. Yang pertama, pentingnya pengkondisian. Bu, Pak, Ayah, Bunda, namanya belajar, namanya sekolah. Mau daring kayak bentuknya, mau luring kayak bentuknya, mau di sekolahan beneran kah atau di rumah kah, seharusnya disediakan ruang belajar tersendiri. Sekali lagi, seharusnya disiap belajar sendiri. Untuk apa? Untuk membedakan mana aktivitas belajar dan mana aktivitas di luar belajarnya. Kenapa ini menjadi penting? Karena kalau seandainya bangun tidur langsung disuruh belajar, tanpa ada proses pengkondisian, berpindah tempat, dari tempat tidur, dari kamar, belajar misal begitu, itu menjadi persoalan sebenarnya. Terutama apalagi kalau pagi nggak mandi duluan gitu ya. Karena biasanya pagi-pagi itu sudah mandi. Nah, seharusnya hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan harian anak-anak mulai bangun tidur, pertama. Jadi seolah-olah mereka dalam kesetiap hariannya itu juga merasa bahwa mereka sedang dan akan melakukan proses pembelajaran. Saya nggak tahu apakah untuk proses seragam dan seterusnya itu sesekali waktu juga dilakukan oleh Madinah. Kita belum cross check. Nanti sambil didiskusikan bareng-bareng atau Bapak Ibu juga bisa tuliskan di kolom chat, sambil dituliskan di kolom chat pertanyaan sederhana seperti ini. Apa yang dilakukan oleh anak-anak kita setelah bangun tidur pagi? Ya, gitu ya. Jadi pertanyaan saya kepada Bapak dan Ibu sekalian, silahkan ketik di kolom komentar, silahkan dituliskan di kolom komentar. Jawabannya adalah, tulis pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh anak-anak kita setelah dia bangun pagi. Oke, karena adalah masuk dalam proses conditioning. Pengkondisian ini melingkupi beberapa item, beberapa aspek seperti standarnya ketika mereka seharusnya berangkat ke sekolah. Dan itu harus menjadi sesuatu yang terus dilakukan oleh kita, orang tua dalam proses pendampingannya. Oke, next.
Yang kedua, kita juga harus tetap memberikan semangat, memotivasi, menyemangati anak-anak, memberikan bagaimana menyemangati itu kan tidak bisa dengan, oh ayo kamu belajar, kamu ini mau harus sekolah loh. Apakah mereka tidak memahami pelajarannya? Apakah mereka tidak paham alur ceritanya? Apakah mereka tidak tahu apa yang seharusnya mereka kerjakan? Maka ini menjadi catatan bagi kita para orang tua untuk terus mengawasi, mengamati, sekaligus juga mengevaluasi. Oke, ayah bunda yang saya hormati, nah ini ada delapan hal yang menurut saya ini perlu kita lakukan. Yang pertama, dampingi anak-anak kita dengan kata-kata yang tepat. Coba, saya akan bertanya pada Bapak dan Ibu sekalian. Silahkan dituliskan di lembar kolom komentar. Hari ini, dengan mereka tidak masuk ke sekolah, kalimat apa yang Bapak Ibu gunakan untuk mereka? Sekolahnya libur, mereka memindahkan proses belajar atau mereka berpindah belajar dari sekolah ke rumah. Mana yang sering kali kita gunakan? Kenapa kita nggak sekolah? Sekolahmu libur, sekolahmu tutup. Misal, atau kita menggunakan kalimat yang kedua. Sekolahmu pindah ke rumah. Mana yang sering kali kita gunakan? Oke. Ayo, mana yang paling sering kita gunakan? Belajar di rumah atau sekolah libur? Oke. Belajar di rumah dulu ya, Nak. Belajar di rumah, sekolah libur, sekolah di rumah, oke. Libur. Oke, ayo. Kita akan lihat karena ini berefek, ini punya efek. Oke, silakan sekolah di rumah. Mana yang sering kali kita gunakan kepada mereka? Belajar di rumah atau sekolah libur? Oke. Belajar di rumah, sekolah masih libur. Oke, kita akan baca belajar di rumah dan seterusnya. Oke, kita akan sambil lihat bersama-sama. Ayah bunda yang saya hormati, pemilihan kata yang tidak tepat itu akan mempengaruhi mindset dari anak-anak kita. Sekali lagi, ketika kita tidak menggunakan kalimat yang tepat, mereka akan bermasalah pada apa yang mereka tangkap. Ingat, anak-anak kita itu selalu mendengarkan hal-hal yang konkret. Kalau yang terngiang di dalam telinganya adalah kalimat kata, "Nak, sekolahmu libur," ya artinya libur. Tahu kan libur itu? Libur itu ya main-main, main game, main ini kalau di rumah yang tidak pergi-pergi berarti ya main gadget sepuasnya tanpa ada proses tekanan belajar dan lain-lain sebagainya. Kalimat libur biasanya akan mempengaruhi dorongan anak-anak kita untuk tidak secara serius berada pada posisi kebersediaan untuk belajar. Maka sekali lagi gunakan kata-kata yang tepat ketika memindahkan informasi yang satu ke yang lainnya. Nah, hari ini kita tidak libur, sekolah tetap berjalan. Tiap hari kamu tetap harus sekolah. Belajarnya, tempat belajarnya yang berubah. Kita belum bisa belajar di sekolah, tapi belajar kita di rumah. Oke, artinya belajar di rumah menjadi kata kunci atau sekolahnya berpindah tempat dari sekolahan ke rumah menjadi kata kuncinya. Itu yang pertama. Kedua, tumbuhkan suasana yang produktif. Nah, ini agak susah ini. Kalau dengan beberapa orang tua yang mengalami WFH atau bekerja dari rumah, dan di rumah juga malas-malesan, juga tidak
tidak melakukan hal-hal yang produktif setiap hari, itu juga akan memicu dan memacu anak-anak kita untuk juga tidak tergerak untuk melakukan aktivitas apa-apa. Misal ya, kalau ke kantor ayah bundanya juga pagi-pagi langsung mandi dan rapi lalu lalu berangkat ke kantor misal begitu. Tapi karena mungkin WFH, belajar bekerja dari rumah, apa yang terjadi? Mandinya diperlambat bagi para orang tua nih, gitu ya. Mandinya diperlambat. Yang penting mukanya udah kelihatan rapi duluan aja karena untuk foto, untuk untuk absen barangkali begitu ya. Dan salah kadarnya begitu. Yang penting sudah kelihatan rapi buat dipoto, buat absen sudah selesai. Saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, tumbuhkan suasana produktif. Meskipun Anda di rumah, Anda harus seolah-olah juga bekerja beneran. Jangan bekerjanya sambil karena ini mempengaruhi suasana, ini akan mempengaruhi anak-anak kita. Sekali lagi suasana akan mempengaruhi suasana lingkungan di rumah kita. Oke, yang ketiga, dampingi mereka dengan mendistrak kebosanan anak-anak. Ayah bunda, coba ayah bunda dengan proses daring ini, menurut ayah bunda, anak-anak itu bosan atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Menurut ayah bunda, selama proses belajar daring ini, sebenarnya anak-anak bosan atau tidak? Dapat. Tulis di dalam kolom komentar. Oke. Ya, terus. Oke. Yang kita dapatkan... Oke, bosan sekali, bosan banget, bosan. Pengen belajar bareng sama teman-teman di sekolah, oke ya. Kadang merasa capek, iya oke. Ayah bunda, kita tahu anak-anak kita saja mengalami itu, ya. Maka tugas kita adalah mendistrak kebosanan itu. Mendistrak itu artinya kita memecah kebosanan itu. Tugas kita adalah memecah kebosanan itu. Bagaimana cara memecahnya? Ya, oke. Ini yang perlu dijelaskan. Pecah kebosanan itu dengan tidak sekali langsung. Mereka harus menyelesaikan semua tugasnya dalam waktu yang bersamaan. Oke. Jangan biarkan mereka terfokus untuk melakukan satu hal dalam waktu yang lama. Ayah bunda, kita saja kayak gini ini sebenarnya 20 menit sudah enak loh. Kita ini sebenarnya 20-30 menit sudah selesai sebenarnya harusnya gitu ya. Jadi online kelas itu maksimal itu 1 jam sudah maksimal ya. 30 menit, 1 jam itu sudah hal yang oke, kita bisa tangkap bisa seperti itu. Maka menurut saya sekali lagi distrak dulu kebosanan anak-anak. Jangan justru malah ditambahi, ini belum selesai deh, ini kamu belum kerjakan, ini belum kamu kerjakan gitu. Semakin itu kita berikan, maka pada saat itu ya, saya tahu persis mereka akan semakin merasa punya tekanan terhadap proses belajar yang mereka sedang lakukan. Oke, selanjutnya. Yang keempat, buat jadwal dan aturan main yang jelas. Nah ini yang menurut saya, jadwal dan aturan main yang jelas ini harus tetap diberlakukan ayah bunda. Pagi hari itu harus mandi, sarapan, buka bukunya, mereka harus ngadepin handphone, laptop, dan seterusnya. Itu adalah aturan main yang tidak boleh tidak dilakukan. Tetapi untuk bisa melakukan itu, ingat poin nomor 2. Untuk bisa ke poin nomor 4, buka pada poin nomor 2, tumbuhkan suasana yang produktif. Orang tua juga harus menyibukkan diri dengan aktivitas, jangan sampai anaknya sedang mulai jadwal belajar, kita sendiri tidak sedang ngapa-ngapain, kita sendiri sedang tidak terkonsentrasi dengan apa-apa dan seterusnya, itu tidak akan menyenangkan bagi mereka. Mereka akan senang kalau semuanya sama-sama terlibat, sama-sama lebih ikut bersama-sama melihat. Oke, yang kelima ya, suka atau tidak suka kita harus lebih sabar. Tadi Pak Haji menyatakan dengan ya Allah itu memberikan ujian kita dengan berbagai macam ini ya, kata kunci yang harus kita pakai adalah ya bersabarlah.
Bahkan ketika anak-anak kita hari ini memberikan tekanan emosional kepada kita yang tinggi, ya bersabarlah. Bahkan saya menuliskan dalam catatan saya yang disampaikan oleh Pak Haji tadi dengan beberapa kata yang saya tuliskan di sini, gitu. Salah satunya adalah justru dengan waktu yang banyak kita punya, seharusnya kita tidak lebih banyak memarahi mereka. Tidak boleh lebih banyak memarahi mereka. Oke. Sudah saya Bunda. Apakah ya Bunda masih sering marah-marah di rumah? Siap? Apakah ya Bunda sering marah-marah di rumah? Dengan banyaknya waktu yang dimiliki berkomunikasi dengan anak-anak kita? Kadang-kadang, sering. Oke. Ini menjadi catatan buat kita, artinya bahwa kita dituntut, kita diberikan PR yang lebih berat untuk lebih sabar. Oke. Lebih fleksibel, kita butuh waktu yang lebih fleksibel. Yang ke-7, pilih cara yang paling menyenangkan. Nah, kalau cara paling yang menyenangkan ini, pertama sesuaikan dulu dengan gaya belajarnya. Anak-anak dengan yang paling gampang itu adalah sesuaikan dengan gaya belajarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya belajar dengan konsep yang benar. Yang ke-8, manfaatkan waktu luang. Ayah Bunda, sesering kali mungkin kalau kita punya waktu luang, punya waktu bersama untuk berbicara dan ngobrol dengan anak-anak, untuk berdiskusi dengan anak-anak, gunakanlah waktu itu dengan baik, sebaik-baiknya. Supaya kita bisa mendapatkan proses yang lebih efektif. Oke. Ayah Bunda. Oke. Hal-hal yang bisa memotivasi anak. Nah, coba dilihat. Catatan ini bisa nggak kita lakukan setiap hari? Ya. Bisa nggak kita lakukan setiap hari sebagai modal bagi anak-anak kita untuk belajar pada setiap harinya? Karena mereka mengalami setiap hari ini relatif sama. Supaya mereka termotivasi, peluk si kecil saat bangun tidur dan ucapkan kalimat yang positif. Kalimat-kalimat positif yang bisa mendukung, ya kalau tadi kita menggunakan kata doa, kita bisa menggunakan apa saja yang bersifat positif, asal jangan kata-kata yang negatif yang kita berikan pada mereka saat mereka bangun tidur. Ayo kamu bangun tidur, kamu nih malas sekali dan seterusnya, kamu harus ini itu dan seterusnya ya. Kalau begitu, artinya kalimat yang didapat menjadi negatif. Bangunkan mereka dan berikan kalimat positif kepada anak-anak kita. Yang pertama. Yang kedua, coba kalau kita mau pergi kemana-mana, tinggalkan catatan-catatan penting, harapan-harapan penting. Nah, nanti habis ini tolong lakukan ini ya, nanti setelah ini kerjakan ini ya. Mama boleh minta tolong nanti setelah ini selesaikan yang ini ya. Itu adalah catatan-catatan penting yang kita bisa buat. Oke. Yang ketiga, bergerak di pagi hari. Ajak anak-anak kita, ini bangun harus lebih awal memang, gitu ya. Bergerak di pagi hari. Keempat, siapkan ruang khusus. 5, tetap siapkan bekal makan siang. 6, buatkan cemilan favorit buat mereka. 7, jurnal di sore hari, diskusi, ngobrol, apa yang dirasakan oleh mereka pada sore harinya. Lalu 10 menit sebelum tidur itu mereka kita ajak berdiskusi, ngobrolin rencana besok pagi mau ngapain aja, mau mulai apa dulu besok pagi, dan seterusnya. Itu bisa dilakukan pada saat mereka sebelum tidur. Jadi, hal-hal yang memotivasi anak ini kita bisa berikan kepada mereka, tidak harus secara keseluruhan setiap hari, tapi kita bisa memasukkannya menjadi bagian penting dalam konteks memotivasi anak-anak kita dalam proses kesehariannya. Coba, apakah mereka belajar di ruang khusus atau tidak, itu menjadi catatan tersendiri. Apakah mereka ada jurnal sore hari, itu juga menjadi catatan sendiri. Oke. Ayah dan Bunda, karena kita dibatasi oleh waktu dan di jam saya sudah menunjukkan pada pukul 10:59, artinya jam share materi sudah selesai. Kita akan berdiskusi secara langsung setelah ini nanti dengan Pak Kiai Haji Hanifuddin Abdullah juga, untuk secara bersama-sama berdiskusi, sharing bersama. Boleh tanya jawab, boleh via chat, bisa langsung. Nanti akan saya kembalikan waktu kepada
Ustadz Aam untuk memoderatori kembali. Terima kasih dari saya rasa cukup sekian dulu. Kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Ustadz Aam, saya persilakan, saya kembalikan sementara waktu. Terima kasih Pak Wahyono atas pemaparannya. Semoga bisa bermanfaat. Baik, melanjutkan untuk acara berikutnya yaitu sharing dengan orang tua santri. Sharing dengan orang tua santri. Kebetulan di kita ada dua narasumber, ada Bapak Kiai Haji Hanif Abdullah dan juga Bapak Kiai Hadi Wahyono. Silakan untuk orang tua santri yang mau sharing bertanya bisa raise hand. Nanti ada panitia yang akan bisa lewat chat. Silakan orang tua santri yang mau bertanya bisa lewat chat atau raise hand. Ya, ya. Untuk acara sharing dengan orang tua santri selanjutnya. Monggo. Ya, lebih rapat ngerti. Barangkali ada orang tua santri yang mau bertanya secara langsung kepada Bapak Priyo Hadi Wahyono, bisa dicatat nomor yang bisa dicatat atau kami share nanti. Nomor Pak Priyo Hadi Wahyono saya share di chat. Sudah mati. Ini masih. Tapi nggak sana tangan. Nomor Bapak Wahyono. Baik, untuk host bisa ada yang mau bertanya? Sharing? Halo? Caranya gimana Pak ya? Raise hand di pojok kita ada raise hand. Boleh lewat. Bapak langsung bicara aja nggak apa-apa Pak? Nyalakan speakernya dan langsung bicara nggak apa-apa? Mikronya punya. Silakan siapa dulu Bapak? Bisa, kalau enggak langsung angkat tangan biar terlihat. Biar kami yang lain tidak berebut. Mikrofonnya nyalain. Silakan yang mau bertanya, perkenalkan diri. Udah ngomong. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya bisa ya langsung ya. Kedengaran ya Us ya? Oh ya, Mama Noval ya. Oh ya, oke. Iya, mamanya Noval. Bapak Wahyono ya, Nyun Sewu, kami mau bertanya terkait dengan kondisi orang tuanya kan kerja semua ya, kebetulan anak kan semua rewang di rumah. Itu gimana cara mengantisipasi terkait sistem pembelajaran sekarang ya, Pak ya? Karena sekarang kan belajarnya beda tugas ya, sedangkan kita kan ketemu sore. Biar anak bisa tetap mengerjakan tugas di rumah, maksudnya tugas dari sekolah yang daring itu. Soalnya kita kan pulangnya sore, anak-anak sudah capek, kadang ada yang sudah tidur. Nah, itu bagaimana mengantisipasi kondisi tersebut? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Naufal di rumahnya ada mbaknya nggak? Ada rewang.
Ada rewangnya ya? Iya. Oke. Ya. Bagi ayah bunda yang secara kebetulan masih terus menjalankan aktivitas bekerja di luar rumah, artinya bekerja di kantor, sementara di rumah ada mbak atau ada rewang yang membantu di rumah, maka sebenarnya semua beban yang tadi menjadi prasyarat tadi itu ya berpindah alih tangan, gitu. Lalu bagaimana supaya alih tangan ini bisa dilakukan dengan baik? Sekali lagi, tugas kita berarti mendistribusikan, menginformasikan, lalu ngajari mbaknya lah. Ini punya PR-nya bukan lagi ke anaknya kalau sekarang. Jadi mamanya Naufal yang kebetulan di rumahnya ada rewangnya, suka atau tidak suka, mendelivery, mendistribusikan beban tadi, mendistribusikan proses yang tadi saya sampaikan tadi itu ke mbaknya atau ke rewangnya. Jika memungkinkan, syaratnya adalah jika memungkinkan. Artinya memungkinkan itu mbaknya juga masih bisa diajari untuk proses belajar berkaitan dengan materi-materi pelajaran. Tapi kalau tidak bisa ya hanya rewang hanya jagain saja. Ya seminggu, berarti Sabtu Minggu libur ya, Mama Novel setiap Sabtu Minggu berarti libur ya? Oke. Sabtu Minggu saya libur. Mama Novel sama. Siap. Oke. Karena libur, kita bisa membuat proyek ini menjadi proyek mingguan. Jadi kita bisa mengeliminir, bisa meringankan dengan menjadi proyek mingguan. Proyek mingguan itu apa? Proyek mingguan itu adalah time schedule yang seharusnya anak-anak ketahui dan kerjakan selama 1 minggu itu. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang sedang mereka kerjakan di rumah pada saat kita tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, catatan yang kedua, kalau masih sempat untuk bisa memonitoring dari kantor, artinya memonitoring dari kantor itu membantu memonitor dari kantor melalui video call dan lain sebagainya. Seperti sekarang yang kita punya untuk membantu mereka berdiskusi dan seterusnya, itu menjadi catatan yang kedua. Yang ketiga, yang menurut saya tidak kalah penting adalah kalau memungkinkan sore masih ada waktu untuk tadi seperti yang disampaikan Pak Haji Hanif, antara 18-21 ini kalau masih memungkinkan anak-anak terjaga, kalimatnya adalah terjaga, supaya masih terjaga di jam 18 sampai 21, maka time schedule itu salah satu yang harus dibuat dalam perencanaan itu seharusnya di siang hari itu ada jam tidur siang yang harus diberikan kepada anak-anak. Supaya ketika mamanya pulang, misal pulangnya jam 7, anaknya belum tidur, belum kecapean dan tidur. Karena kalau tanpa pengawasan kita pasti mereka akan menghabiskan energinya secara penuh selama seharian dengan aktivitas dan lain sebagainya dan seterusnya. Kita bisa membantunya untuk membuatkan jam tidur siang. Kita pantau, kita berikan waktu 1 jam, 2 jam untuk tidur siang, supaya jam 6 sore sampai jam 9 itu mereka masih bisa terjaga. Dan kita punya kesempatan untuk masuk ke dalam diri anak-anak kita, maksudnya masuk ke dalam diri mereka, dengan membantu belajar. Pertama adalah, kalau urutan yang kita bisa sebutkan tadi itu adalah mulai dari sholat berjamaah, ngaji, dan belajar, dan berkumpul bersama keluarga, kita masih punya waktu 3 jam penuh selama 1 hari. Ya, 1 hari itu kita masih punya 3 jam penuh untuk bisa berkomunikasi secara efektif dengan putra-putrinya. Manfaatkan jam 18-21 ini secara maksimal. Caranya sekali lagi, supaya anak-anak tidak kelelahan siang hari, poin pentingnya adalah berikan kepada mereka untuk bisa tidur siang setiap harinya. 1 jam minimal, atau kalau terlalu panjang, kalau tidak terlalu panjang, misal bisa 1-2 jam setiap hari, sebagai bahan penyimpanan energi untuk malam harinya. Itu untuk membantu mereka. Karena saya khawatirnya, neninya atau mbaknya di rumah itu tidak cukup untuk bisa menyerap pelajaran. Bagaimana dia mau mengajarkan kalau dia sendiri juga nggak paham apa yang sedang dipelajari oleh yang diasuh, itu kan repot juga nanti. Ya. Catatannya itu. Yang kedua, ayah bunda, bagi semuanya, yang kedua, tolong
komunikasi yang efektif dengan para ustadz dan ustazahnya pada materi-materi pelajaran tersebut. Sekali lagi, komunikasi yang efektif antara orang tua dengan guru-gurunya. Para wali kelas kalau ada grup orang tua, komunikasinya diintensifkan. Semakin diperbanyak komunikasinya. Hal-hal yang dialami dan dirasakan oleh orang tua tolong diakomodir, diserap di dalam grup-grup WhatsApp yang dimiliki itu. Jangan hanya sekedar menjadi tempat memberikan informasi saja, tapi menjadi sharing bersama. Siapa tahu satu orang tua bisa menemukan cara, satu orang tua yang lain bisa memberikan cara yang lainnya juga. Gitu ya. Kan tidak mungkin semuanya tidak bisa melakukan. Pasti satu di antara dua, di antara sekian orang tua dalam satu kelas pasti mampu mengerjakan, dan itu bisa sharing bareng dengan yang lainnya di dalam grup-grup WhatsApp kelasnya masing-masing. Jadi sekali lagi tugas yang kedua adalah intensifkan komunikasi antara orang tua dengan sekolah, terutama dengan wali kelas atau dengan guru-guru mapel pada jam-jam tertentu, pada tempat-tempat tertentu. Ada grup WhatsApp-nya, baik itu bisa dilakukan secara japri maupun juga melalui grup. Itu catatan saya yang kedua, Bunda. Oke. Pak Moderator, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Wahyono. Siap. Untuk Mama Noval bisa dipahami, ya? Mama Noval. Siap, lanjut Pak. Oke. Lanjut aja ke yang lain. Baik, ini ada pertanyaan lagi Pak dari siapa ya? Bertanya tentang tugas rekaman ini dari Mama Hanif, ya. Ya. Mama Hanif bertanya, kadang anak agak susah jika ada tugas rekaman, Pak. Bagaimana selama pandemi ini ada tugas rekaman dari gurunya? Anaknya susah untuk rekaman. Monggo Pak Wahyono. Iya, jangankan anak-anak, gurunya aja itu belajar lama itu untuk siap bisa rekaman di depan kamera itu. Ngaku nggak? Jadi begini, yang perlu diketahui oleh semua para orang tua, juga para ustadz dan ustazah, berbicara itu mudah. Ya, berbicara itu mudah. Tapi bisa berbicara di depan kamera, oke, berbicara itu mudah. Semua orang bisa bicara, bisa ngomong apa saja. Tapi bisa berbicara di depan kamera itu tidak mudah. Karena ada hal yang aneh yang dia lihat. Ketika berbicara di depan kamera itu orang lihatin mukanya sendiri gitu loh. Nah, melatih rasa percaya diri bagi anak-anak itu penting. Makanya anak-anak itu kenapa kok dibiarkan untuk aktif sih, untuk belajar nari, belajar nyanyi, belajar joget dan segala macam. Kenapa sih diizinkan? Salah satunya adalah hari ini kita tidak bisa menolak perkembangan bahwa kadang-kadang mereka belajar itu harus disut dengan baik gitu ya. Dan maunya kita kan kalau anak-anak disut itu kan ya misalnya kan kita maunya juga kalau mereka suruh rekaman itu yang bagus gitu ya. Suruh rekaman, suruh bernyanyi. Gitu ya, berdirinya masih kaku misal begitu. Saya ingin berikan ini sekali lagi. Jadi biasakan saja dulu tanpa ada tugas. Jadi justru jangan difokuskan pada saat tugas. Ayah bunda bisa melakukannya, bisa melatihnya. Nah, mohon maaf, yang agak narsis itu sebenarnya agak diuntungkan untuk tahun ini sebenarnya. Tahun ini tuh bagi agak narsis itu agak untung gitu. Bentar-bentar begini, gitu ya, bentar-bentar ambil video, gitu ya, bentar-bentar selfie dan lain sebagainya. Untuk tahun ini sebenarnya agak diuntungkan. Karena beberapa hal itu berkaitan dengan itu. Nah, saya berharap begini, anak-anak itu diajari mulai merekam dirinya sendiri ketika mereka melakukan aktivitas apapun yang mereka lakukan. Jangan kalau pas pelajaran, jangan pelajaran. Apa saja yang mereka kerjakan itu belajar laporan sama mamanya gitu ya. Kalau di rumah pakai handphone misal gitu. Halo Ma, aku habis ngapain? Aku tadi barusan begini loh. Tadi sama Mbak itu tadi disuruh begini. Aku udah makan loh Ma, tuh habis nasinya tuh misal begitu. Jadi komunikasinya dibuat
Jadi kita membuat satu komunikasi dengan anak-anak yang seolah tidak harus video call, tapi mereka mengirimkan video ke kita gitu loh. Ayo kamu lagi ngapain misal gitu ya. Misal gitu ya. Jadi halo Ma, aku barusan tadi sudah makan loh. Makan apa tadi? Aku tadi makan ini gitu ya, dan seterusnya gitu. Itu dibuat lalu dikirimkan ke mamanya. Cung. Lalu mamanya juga melakukan hal yang sama. Mamanya juga melakukan hal yang sama. Oke, Dek. Mama lagi bekerja loh sekarang. Tuh lihat nih, Mama pekerjaannya lagi banyak tuh. Misal begitu. Nah, itu dilakukan, dilatihkan kepada mereka sebagai satu proses bahan pengajaran. Ketika nanti mereka disut, oke, Dek, kita mau ambil ini untuk pelajaran, mereka udah siap gitu loh. Tapi kalau misalnya gini, ayo kamu nyanyi. Mama mau video ini, mau dikirim ke bu guru, misal begitu ya. Kalau mau kirim ke ustazah, misal begitu. Ya mereka langsung mikirin nyanyinya aja, ngapalin nyanyinya aja lama, apalagi sampai harus di video. Itu startan yang kedua. Yang ketiga, ayah bunda, pakai sistem cut to cut. Cut to cut itu, misal nyanyi. Nyanyi itu tidak harus semuanya direkam utuh. Satu lagu itu tidak harus direkam utuh. Misal begini, kita potong-potong dengan misal gini. Garuda Pancasila cut. Gitu ya? Oke, bagus. Itu sudah bagus suaranya. Lagi yuk. Akulah pendukungmu. Nanti baru digabung. Nah, supaya bisa menggabung gimana? Belajar editing tuh, mah. Pakai apa tuh? Pakai aplikasi kan banyak tuh. Sekarang gabung-gabungin video begitu. Banyak sudah. Tinggal itu aja. Supaya anak-anak nggak merasa kamu mau nyanyi loh. Ini ditungguin sama ustazah itu, gitu kan? Yuk nyanyi. Lu mikir mau ngapalin nyanyi aja sudah buat ini sudah belepotan, ditambah dia harus jangan kenceng-kenceng kamu, jangan kaku badannya, tambahin begitu lagi kan? Kan bisa aja nyanyinya sambil begini bisa aja. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Patriot program kan bisa saja dengan berbagai macam gaya, tidak harus. Sekali lagi, cut to cut menjadi salah satu solusi yang efektif bagi anak-anak yang tidak terbiasa dengan kamera. Ya, itu catatan Mama Hanif untuk yang lainnya. Oke, itu Pak Aam. Terima kasih, Mama Hanif. Insya Allah bisa diterima untuk masukan untuk solusi ketika anak diberi tugas rekaman agak sulit. Terima kasih Pak Wahyono. Selanjutnya pertanyaan dari Mama Faren. Mama Faren. Assalamualaikum Mama Faren. Ini urut nggih, tak panggil urut sesuai dengan raise hand-nya. Mama Faren. Assalamualaikum Mama Faren. Speakernya silakan. Mama Faren. Oke, Mama Faren belum nyaut ya? Mama Farel ada. Oh iya, alhamdulillah. Silahkan Mama Faren untuk bertanya langsung. Ini siapa? Silakan. Halo, Mama Farhan. Namanya itu gila. Mohon host untuk bisa mencari Mama Farhan. Kalau enggak, kita loncat dulu Mama Farhan kepada Ayah Arya. Bapak Arya. Assalamualaikum, ya. Bapak Arya. Waalaikumsalam. Ya, silakan bertanya. Pinjam pakai. Assalamualaikum Pak Wahyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu. Sebelumnya saya minta maaf untuk dalam pembelajaran yang sekarang ini dalam masa pandemi ini, saya selaku orang tua santri merasa ini loh
berat sekali rasanya. Iya, betul. Karena apa? Ya karena kesibukan saya untuk mencari tadi ayahnya Arya memberikan ini ada 2, 3 atau per 6 orang, inventarisir dulu aja. TK itu ada berapa anak sih yang punya hambatan seperti itu? Kelas 1 SD ada berapa sih? Kelas 3 ada berapa? 4, 5, 6 ada berapa? Maka kita bisa secara bersama-sama tahu persoalan dasarnya, ya. Kita tahu persoalan dasarnya. Jadi ketika anak-anak tidak menyerahkan hasil itu, faktornya apa? Tidak ada yang nemenin ngerjakan, tidak ada alat untuk mengerjakan, tidak ada kuota untuk bisa mengerjakan dan seterusnya. Inventarisir secara akurat. Nanti sekolah bisa bikin kuesioner dulu ke orang tua, dibuatkan kuesioner terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan alasan-alasan, bukan persoalan ya, alasan-alasan kenapa misal tugas tidak diselesaikan oleh anak-anaknya, misal begitu. Itu nanti bisa menjadi catatan untuk kita semuanya. Tapi saya setuju kepada ayahnya Arya bahwa sesekali waktu, kan sebenarnya kalau di Madinah beberapa waktu yang lalu sudah dibikin SIP sebenarnya. Masuk hari ini tidak, tapi kan ini di-cut lagi utuh nih. Mulai per Januari sama Mas Menteri di-cut utuh nih, tidak ada boleh aktivitas yang dilakukan di sekolah. Mungkin ini bisa dilakukan dengan membuat kelompok kecil. Kalau tadi saya juga mungkin setuju, dibikin kelompok yang atau harus home visit ya. Kalau home visit nanti diskusinya sama teman-teman pengajar itu. Kalau home visit bagaimana, kalau seandainya dilakukannya di rumah harus seperti apa, dan seterusnya. Karena ini pasti akan berkait banyak hal, ayahnya Arya. Jadi tolong informasi ini dikomunikasikan secara efektif dengan pihak sekolah, terutama dengan wali kelasnya, supaya mendapatkan jawaban yang utuh ya. Itu catatan saya. Begitu, Pak Haji, kalaupun ada tambahan dipersilakan. Halo, Pak Haji, ada tambahan? Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wahyana tadi. Pak Arya, memang kita juga ingin sekali belajar tatap muka, dan bahkan kemarin saya sempat bicara dengan Kepala Dinas Bapak Wasari, dan saya sampaikan keluhan-keluhan wali santri berkaitan dengan lamanya kegiatan KBM semacam ini. Santri sudah mulai bosan, jenuh, dan beliau mengatakan, saya juga ingin anak belajar seperti biasa gitu ya. Cuman kondisinya yang semacam ini yang kemudian menjadi kendala. Kami memang mencoba informasi yang sudah saya dengar bahwa beberapa kelas ini sudah ada belajar kelompok, Pak Wahyano. Yep. Ada ya kelompok kelas 5 misalnya, sekian orang belajar di tempat fulan. Jadi bergantian gitu. Dan ini cukup bagus untuk menjaga proses belajar itu, dan tetap menjaga tentunya protokol kesehatan dan tetap dalam pantauan orang tuanya gitu. Maka salah satu yang kami pikirkan adalah anak-anak ini memang lembaga yang kami buat, yang dibuat itu Asrarun Najah itu, pondok itu memang rencana salah satunya untuk menjadi tempat anak belajar, khusus ini putri barangkali ini karena tempatnya yang tidak terlalu luas ya. Jadi putri kelas tinggi ditawarkan kalau memang mau belajar silakan di Asrarun Najah gitu ya, di Kalimati itu. Nanti konsep belajarnya ya tetap ada daringnya, dan itu kita batasi. Misalnya jam pagi jam 8 sampai jam 10 itu handphone dipegang mereka. Setelah itu kegiatan. Jadi terpantau semua. Nah, maka Bapak Arya tadi, tadi yang disampaikan oleh Pak Wahyana, saya pikir tepat sekali. Ya.
insya Allah doalah mudah-mudahan dalam waktu dekat anak kita bisa belajar seperti biasa. Itu saja tambahan saya, Pak Ayana. Terima kasih. Siap. Terima kasih, Pak Haji Hanif. Oke. Begitu untuk jawabannya kepada Ayah Arya. Baik, selanjutnya dari Mama Ibas. Mama Ibas. Halo, Assalamualaikum. Ini sudah ada urutan, saya bacakan dulu yang bertanya. Mohon maaf Ibu, kita waktu sampai jam 11.30. Maka biasanya otomatis keluar sendiri. Ini pertanyaan banyak sekali, semangat sekali nih orang tua banyak yang bertanya. Dan banyak yang belum bisa kita jawab. Jadi mohon untuk kita minta bareng-bareng memikirkan apa kita jeda dulu, nanti kita sambung lagi. Ya gitu aja. Ya, karena waktunya sudah mepet sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saling share saja, karena kebetulan saya punya anak 3, satunya MTS, satunya SD, dan satunya TK. Untuk saya dan suami, dua-duanya adalah bekerja, dan untuk Bapak Ibu yang bekerja, untuk awal-awal memang dulu agak belum terbiasa, tapi sekarang alhamdulillah sudah terbiasa. Kami membuat schedule atau jadwal di mana anak itu kapan pegang gadget dan kapan mengerjakan belajar di rumah ya. Kalau kami menggunakan sekolah di rumah, ada papan tulis, ada apa. Padahal kami tidak ada Mbak di rumah, nggak ada. Jadi saling menjaga aja. Dan karena anak saya yang MTS itu belum sekolah sama sekali, alhamdulillah bisa membantu sekali. Tapi sesekali mereka juga berkomunikasi ke saya. Kapan ketika mereka kesulitan. Jadi Bapak Ibu yang bekerja atau yang tidak bekerja sekalipun atau ibunya di rumah, bapaknya bekerja atau sebaliknya, kita coba membuat jadwal lah. Dari mulai bangun tidur jadwal sekolah dari jam 7 sampai berapa tetap ada jadwal. Kapan mereka harus ini, tapi kami membuat jadwalnya di situ ya tidak jadwal seperti sekolah harus jam sekian pelajaran ini tidak. Jadi kapan mereka waktunya belajar, kapan membaca buku, kapan mereka melihat TV, kapan mereka harus bermain, bercanda atau kapan. Jadi begitu. Dan itu memang kita kan ingat ya kemarin waktu belajar dari COVID, slogan yang dari itu bisa kita pakai ya. Dan alhamdulillah kami semua memang kita harus saling berbicara dengan anak. Ketika mereka bosan, ketika saya juga merasa capek, saya menyampaikan. Terus ayo bagaimana caranya? Jadi untuk untuk para orang tua di Madinah khususnya, dan saya yakin Bapak Ibu semuanya itu Bapak Ibu yang sangat hebat. Dan saya berharap kita bisa saling memotivasi dan lebih dekat dengan anak. Harus menerima keadaan seperti ini. Dan gitu aja. Terima kasih. Itu share dari kami, dan mudah-mudahan berbagi dari saya ini bisa menguatkan saya juga dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu. Ini adalah tips dari Ibu Mama Ibas. Terima kasih. Selanjutnya dari pertanyaan dari Bapak Faisal. Bapak Faisal. Ada? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, belum nyaut. Diganti dulu kepada Ustazah Wiwi. Kayaknya ada bertanya atau mungkin menjelaskan. Monggo, selaku ustazah atau orang tua santri. Halo, Assalamualaikum. Oke,
tidak nyaut karena kita waktunya juga sedang mengejar nggih Pak Wahyono sama Pak Haji, mohon maaf. Aman. Yeah. Selanjutnya Ayah Quinsa. Ayah Quinsa ini sudah menuliskan banyak sekali nih. Bagaimana trik mengerahkan? Monggo langsung bertanya langsung Mama Ayah Quinsa. Atau langsung dijawab? Dibaca, Ustaz. Dibaca, Ustaz. Baca aja. Dibaca nanti jawab. Izin bertanya nih Pak Wahyono, Pak Haji, bagaimana trik mengarahkan anak dalam masa pandemi ini dalam belajar tentang hitung-menghitung? Hitung-menghitung biar anak tidak merasa jenuh dan kaku. Terima kasih. Oke. Ya baik, terima kasih Pak Amrozi. Ayah Quinsa dan juga ayah bunda yang lain. Pertanyaan sebenarnya simpel ini. Bagaimana cara belajar matematika yang menyenangkan bagi anak-anak? Sebenarnya itu yang paling tepat sebenarnya di masa sekarang ini. Nah, saya punya beberapa catatan dengan adanya masa pandemi dengan waktu yang banyak kita miliki bersama dengan anak-anak, maka sebenarnya kita bisa mengajarkan berhitung. Kita ini seringkali terjebak dengan metodologi sebenarnya dari zaman ke zaman itu. Kita ini selalu terjebak dengan metodologi kalau berhitung itu harus 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Itu yang pertama. Kedua, kita ini selalu mengajarkan kepada mereka itu 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 1 sama dengan 3, dan seterusnya. Saya aja kalau diajarin dengan cara seperti itu, saya rasa juga akan malas untuk ngikutinnya. Gitu kan? Itu kan jawaban yang paling simpel. Lalu bagaimana supaya kita bisa belajar berhitung tanpa seolah-olah anak-anak merasa tertekan dengan proses hitung-menghitung itu? Ayah bunda coba angkat tangannya yang di rumahnya banyak pohon atau sedang menanam banyak tanaman. Ada bunga dan lain sebagainya, angkat tangan. Yang di rumahnya punya tanaman banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Oke. Sebenarnya dari tanaman kita bisa belajar berhitung secara efektif. Memisahkan pot-pot yang warnanya coklat, pot yang warnanya putih, yang daunnya panjang, yang daunnya bulat, yang daunnya warna merah, yang daunnya warna hijau, yang warnanya ungu, dan seterusnya, itu adalah media berhitung yang paling efektif. Jadi, anak-anak itu sebenarnya akan senang untuk mengikutinya. Misal gini, ayo Dek, coba dipisahkan Dek, yang warnanya, yang potnya warna kuning ada berapa misal. Kalaupun pakai warna coklat, berapa banyak? Coba dihitung yang coklat itu berapa banyak? Seolah-olah kita sedang melakukan inventarisir. Warna coklat ada 3. Tahu ya? Coklat ada 3. Oke. Yang potnya warna putih ada berapa? Ada 4. Yang potnya warna hitam ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 7. Kita tuliskan ada 7. Oke, sekarang pertanyaannya adalah, Dek, jadi kita punya berapa pot bunga ya saat ini ya? Apa yang sedang terjadi? Penjumlahan? Yang sedang terjadi adalah metodologi penjumlahan secara tidak langsung yang sedang dilakukan oleh anak-anak kita. Tadi yang warna putih, warna coklat ada 3, yang warna putih potnya ada 4, yang warna hitam potnya ada 7 misal. Ini hanya sekedar misal saja. Saya menggunakan permisalan supaya kita tidak langsung 3 ditambah 4 ditambah 7 sama dengan berapa. Ya. Sekali lagi, kalau kita punya banyak waktu yang cukup untuk belajarnya bareng dengan mereka, terlibat belajar bareng dengan mereka, semua metodologi, semua bahan ajar itu tersedia di lingkungan kita. Tergantung apakah kita memanfaatkannya atau tidak. Tadi saya versi karena kita tadi ngomongin tanaman, oke, kita pakai pot dan tanaman. Oke, cari pohon yang daunnya lincip, daunnya lonjong. Ada berapa jenis? 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 jenis yang lonjong daunnya. Yang daunnya bulat ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 misal gitu. Itu yang berlubang, yang daunnya berlubang, apa itu istilah yang lagi ngetren kemarin itu, misal begitu, ada 5, ada 1, 2, 3, 4, 5, oke punya 5. Jadi kita punya tanaman berapa sih? Yang daunnya lonjong ada 4, yang daunnya bulat ada 4, lalu yang daunnya bolong-bolong di tengahnya kita punya 5, misal. Jumlahkan coba sekarang. Seolah-olah kita sedang membuat sebuah inventarisir terhadap benda-benda yang ada di sekitar kita. Tujuannya apa? Berhitung, kemampuan matematis, aritmatika terjadi, dan logikanya muncul ada di sana.
itu salah satu cara. Cara yang lainnya bisa dicari dengan model-model yang lain, artinya dengan benda-benda atau bahan belajar yang lainnya di sekitar kita. Oke, Pak Amrozi, itu jawaban untuk ayahnya Quinsa di pertanyaan chat di dalam berhitung. Terima kasih Pak Wahyono. Ya. Kepada ayah Quinsa, memang harus banyak ini cara nih menghitung. Ada yang jawab lagi Pak, katanya lebih pintar menghitung uang Pak. Oh itu betul. Nah, salah satu itu juga salah satu cara. Kalau kita punya banyak uang, maka sediakan di rumah itu selalu ada uang pecahan dengan semua jenis pecahannya. Jadi kalau kita punya cukup persediaan uang, itu ada uang 100.000 satu, ada uang 50.000 satu, 25 satu, misal ya 20.000 satu, 10.000-an satu, 25.000-an satu, 2.000 satu, 1.000-an satu, misal gitu ya. Dan pecahan-pecahan recehan sampai ke yang 100 rupiah. Itu memang salah satu cara yang paling efektif. Kalau ngitung duit begini bisa langsung loh. Gitu ya. Ya, terima kasih Pak Wahyono. Baik. Terima kasih. Ayah dan Bunda, mohon maaf karena waktunya kita sampai jam 11.30, ini sudah melebihi jam 11.39. Maka untuk yang bertanya, kami mohon maaf sekali. Bisa langsung ditanyakan, bisa lewat Pak Wahyono, nomornya sudah saya share. Boleh. Kemudian bisa ditanyakan ke sekolah juga boleh, karena kami setiap hari ada piket berangkat semua. Jadi bisa ditanyakan ke sekolah. Baik, Ayah Bunda, kami mohon maaf kami segera tutup karena sebentar lagi menunjukkan waktu azan sholat zuhur. Oke, apunten. Baik. Terima kasih kepada para peserta webinar parenting yang diadakan oleh Fitra ini. Semoga bisa bermanfaat. Kami atas nama moderator mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan dalam mengatur waktu. Kami mohon maaf sekali dan terima kasih atas bergabung di webinar parenting ini. Kami doakan semoga silaturahmi ini selalu terjaga. Istiqomah. Amin. Allahumma amin. Baik, kami serahkan kepada host. Foto dulu, Pak. Oh, foto. Mohon maaf. Ayah Bunda, kita foto yang kedua kalinya sebelum ditutup. Silakan menghadap ke kamera semuanya biar tampak. 5 halaman, 5 halaman. 5 halaman. Monggo Pak Salim untuk bisa memotret. Ya. Ya, 1 halaman pertama ya. 1, 2, 3. Oke. Kedua. Ya, halaman 2. Silakan. 1, 2, 3. Halaman 3. Halaman 3. Halaman 3. Ya, 1, 2, 3. Halaman 4, Pak. Itu halaman 4 itu. Ya, halaman 4 ya. 1, 2, 3. Terakhir 5. Terakhir Pak Salim. 5. 1, 2, 3. Ya, dah. Terima kasih Pak Salim, kami aturkan. Baik Ayah Bunda, saya tutup dari saya. Nanti ditutup acara ini oleh host yaitu Ustaz Ulfan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, demikianlah kegiatan webinar parenting keluarga besar Madinah yang disponsori oleh Fitra, Forum Silaturahmi Pendidik dan Orang Tua Madinah. Perlu kami sampaikan untuk kegiatan ini, alhamdulillah dari Kapkos bisa menyampaikan bahwa ada sekitar 133 partisipan yang masuk ke kami, dan memang situasi ini pasti ada faktor yang lain ya, sinyal atau faktor yang lainnya. Kami selaku host mohon maaf karena sebenarnya kita sudah mencoba untuk memaksimalkan webinar meeting dengan premium ayah dan bunda. Semoga ini bermanfaat bagi orang tua, pendidik, dan juga anak-anak kita. Kita tetap semangat dalam mendampingi putra-putri kita dari rumah. Semuanya sama situasinya, pendidik Madinah pun menjadi orang tua juga harus siap untuk mendampingi putra-putrinya dari rumah. Jadi peran-peran tersebut memang membuat para orang tua itu sadar bahwa pendidikan utama adalah dari orang tua. Demikian ayah dan bunda, tetap semangat, panjenengan semua adalah orang tua yang kuat secara jasmani, rohani, finansial, dan semuanya untuk pendidikan putra-putrinya. Sehingga akan menghasilkan putra-putri yang hebat pastinya. Demikian, mohon maaf bila dari awal penyelenggaraan webinar ini ada kesalahan teknis atau salah yang lainnya, mohon dimaafkan kepada ayah dan bunda. Dan terima kasih, selamat istirahat, dan tetap semangat untuk mendampingi kita belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu. Jazakumullah. Pak Wahyana, terima kasih Pak Wahyana. Siap, Pak Yai. Andri, alhamdulillah Ustaz. Siap. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon diri. Siap, izin. Terima kasih.